Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami di hari Rabu tanggal 3 Safar 1441 Hijriah ya, alhamdulillah kami dan rombongan jamaah umroh Cai Cimuning pada kesempatan yang mulia ini mengadakan city tour sekitar kota Madinah, dan alhamdulillah kita berada di Uhud ya. Kaum muslimin bisa menyaksikan adalah Jabal Uhud sepanjang itu yang kita bisa mendengar dari penjelasan para ulama bahwa di tempat ini tepatnya di tahun ketiga Hijriyah di bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal, telah terjadi peristiwa peperangan yang dialami oleh Rasul SAW dan para sahabat melawan kafir Quraisy yang mungkin kita kenal dengan perang Uhud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa perang Uhud merupakan satu di antara perang yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan perang Uhud ini adalah merupakan kelanjutan dari perang Badar yang tentu Bapak Ibu sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah telah mendengar bahwa perang Badar yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya mengalami kemenangan dengan jumlah yang tidak seimbang ya, kurang lebih disebutkan 300 jumlah dari kaum muslimin melawan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat, sekitar 1000. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala memenangkan perang Badar. Dan perang Uhud ini adalah balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy yang dulu mengalami kekalahan di perang Badar. Mereka mengumpulkan pasukannya guna melawan kaum muslimin di perang Uhud ini. Yang kita tahu bahwa perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Apa sebab dari kekalahan yang terjadi kaum muslimin pada perang Uhud ini, Bapak Ibu dan kaum muslimin rahimani rahimakumullah? Pun kita pernah mendengar bahwa adanya kekalahan dari perang Uhud ditopang dari ketidaktaatan kaum muslimin atau para sahabat terhadap titah atau perintah Nabi SAW. Di tempat inilah pasukan pemanah yang seharusnya mengikuti perintah Nabi SAW, yaitu untuk bersabar atau tidak buru-buru turun. Namun karena mereka tidak mengikuti perintah Nabi SAW, mereka turun dan kemudian mereka berbalik menyerang kaum muslimin dan terjadilah kekalahan. Dan di sini perang Uhud ini telah korban dari para sahabat Nabi SAW begitu banyak. Ya, disebutkan oleh para ulama sahabat-sahabat besar sekitar 65 sahabat yang meninggal, dan di antara sahabat yang meninggal adalah paman Nabi SAW sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dibunuh oleh seorang budak Wahsy. Dan kemudian juga sahabat Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang lain dari golongan Muhajirin dan Ansar. Dan intinya Bapak Ibu sekalian rahimahullah, bahwa kekalahan yang terjadi di perang Uhud adalah karena ketidaktaatan kaum muslimin dengan titah Nabi SAW. Dalam arti lain mereka bermaksiat kepada Nabi SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ambil ibrah dan ambil pelajaran bahwa sebenarnya
semua apa yang menimpa kita, baik sifatnya pribadi maupun sifatnya keluarga, sifatnya masyarakat, bahkan negara, maka itu musibah yang terjadi itu adalah karena sebab dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim selalu dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dan mengangkat musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena sebab dosa-dosa kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.